Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Apa kabar Encik Selvin? Baik sekali Encik Revlin. Kalau Encik Revlin apa kabar? Puji Tuhan, ada sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita bersyukur karena torang masih bisa lagi bersama-sama, walaupun torang cuma boleh ibadah di rumah, tapi torang boleh beribadah sekolah minggu Jemaat Bayi Tani Matani. Nah adik-adik, torang akan menyaksikan teman-teman adik-adik akan menyapa adik-adik. Teman-teman. Hai teman-teman. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang torang akan buka torang beribadah di pagi hari ini. Encik undang torang berdiri dengan penuh semangat dan sukacita. Torang nyanyi bersama-sama lagu yang berjudul Halo Hello Ola. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk beribadah? Sekarang torang akan berdoa, membuka ibadah kita di pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus telah menjaga kami dari petiduran kami semalam, sehingga Engkau masih membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat yang diberkati. Saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman, walaupun kami hanya beribadah dari rumah. Kiranya ya Tuhan, Engkau akan mau bersama-sama dengan ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini, sehingga ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dan selesai hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini yang menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, walaupun torang masih kecil, tetapi torang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan hal-hal yang baik. Di antaranya, torang harus saling mengasihi orang tua, mengasihi kakak, adik, dan teman-teman kita. Nah, sekarang mari torang dengan penuh sukacita, Encik undang torang berdiri, torang menyanyi bersama-sama Pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari angka hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja.
Adik-adik di rumah, pasti dalam keseharian adik-adik pernah melakukan kesalahan. Pernah pukul teman, pernah bakalahi dengan teman, pernah melawan orang tua, bakalahi dengan adik atau kakak toh. Nah, itu semua dosa. Dan Tuhan Yesus tidak suka dengan apa yang torang dah bikin. Tetapi ada satu ayat yang pasti adik-adik juga sudah tahu, yang akan membawa torang mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Mari torang saksikan, ada teman kita yang akan membacakan Yohanes 3 ayat 16. Anugerah Allah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, adik-adik, setelah kita menerima Tuhan Yesus, pasti ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita mau kan hidup dalam kasih Tuhan Yesus? Nah, mari orang sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, hidupku dibenarkan. Shalala, terima kasih Tuhan. Shalala, untuk keselamatan darinya. Nah, adik-adik, ada satu buku yang sangat menakjubkan. Isinya tentang kabar baik, tentang kebaikan, terutama tentang janji keselamatan. Adik-adik tahu apakah itu? Ya, itu adalah Alkitab. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca, bahkan kami akan menyaksikan video tentang kabar baik. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau akan menguasai kami semua, anak-anak yang akan menyaksikannya, agar kami boleh mengerti, terlebih ya Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelumnya kita melakukan bersama-sama lagu yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi
Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekarang kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita kali ini akan dibacakan oleh teman-teman kita yang ada di rumah. Rasuul 12 ayat 1 hingga 11. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan di hati orang Yahudi, ia melakukan perbuatannya itu dan menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjaga 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dan 2 rantai. Selain itu, prajurit pengawal dari berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar di ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah bajumu dan ikutilah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sengkanya ia melihat suatu penglihatan setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendiri bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar ia akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Allah telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Adik-adik, tadi torang baca Alkitab bersama-sama, dan Encik mau tanya, ada yang pernah dengar kabar baik? Tentunya ada, Kang. Begitu juga dengan kabar buruk. Pasti ada. Nah, di video kali ini, torang akan menyaksikan seorang murid Tuhan Yesus yang akan
mengabarkan kabar baik. Tetapi adik-adik, ada satu orang juga yang sangat membencinya. Penasaran? Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Jadi adik-adik, orang sobal lihat sama-sama video yang menyaksikan tentang kabar baik. Jadi, orang semua diharapkan mampu atau orang berani mengabarkan kabar baik kepada siapa saja. Contohnya, orang memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, atau orang teman bermain, atau mama dan papa di rumah, atau siapa saja yang orang temui. Bukan orang gunakan orang pemulut ini untuk apa? Memakai misalnya. Itu tidak bagus. Tapi orang gunakan orang pemulut ini untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang orang cari jiwa bersama Yesus. Mari dengan penuh semangat lagi orang menyanyikan lagu Cari Jiwa Bersama Yesus.
Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Hai teman-teman, ayat hafalan di pagi hari ini terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik dan tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Sekarang kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami boleh mengabarkan kabar baik kepada siapa saja yang kami temui, baik itu teman kami, sepermainan kami, orang tua kami, atau siapa saja yang kami temui. Kami berani mengabarkan kabar baik tentang keselamatan yang hanya berasal daripadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak yang sementara beribadah di rumah, kiranya Engkau memberkati mereka, kesehatan dan kekuatan selalu Engkau karuniakan kepada mereka. Dan juga ya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau mau memberikan kepada mereka semua kerajinan di dalam mereka menjalankan akan tugas mereka setiap hari, yaitu belajar, walaupun saat ini mereka hanya belajar dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin sedang bersyukur karena ketambahan usia setahun. Kiranya Engkau memberkati akan kesukacitaan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan buat teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang sakit. Mungkin mereka dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Engkau akan menjamah akan bagian tubuh mereka yang sakit, dan Engkau mau menggantikan kesembuhan yang berasal daripadamu saja. Engkau memberkati ya Tuhan akan orang tua dari anak-anak. Engkau selalu memberikan mereka kesabaran, kesehatan yang tentunya kami yakin dan percaya berasal daripadamu ya Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa buat kami semua. Dimanapun anak-anak ini pergi dan berada, Engkau selalu melindungi. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami kepadamu, yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan menutup akan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Enci undang kita semua berdiri dengan penuh semangat. Mari kita lakukan bersama-sama lagu yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, ibadah kita telah selesai, dan ingat, tetap berdoa dan jaga kesehatan. Jangan lupa juga rajin belajar di rumah, dan kita harus berani menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati.
gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu